ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमाकरायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्रीलीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. First of all, I want to pay my respect to Lord Sister at the Lotus feet of my spiritual master, His Divine Grace Srila Gauragovinda Swami Srila Gurudev. Jadi pertama-tama Maharaj ingin menyampaikan sembah-sujudnya kepada guru kerohanian dia yang tercinta, yaitu Srila Gauragovinda Swami Gurudev. Paying my obeisances at the Lotus feet of His confirmed Christ of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj. Dan beliau juga ingin menyampaikan sembah sujudnya kepada acarya pendiri ISKCON, yaitu S.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And also I want to pay my respectful obeisances to Sadhu Guru Vaishnava and Acharyas. Dan beliau juga ingin menyampaikan sembah sujudnya ke hadapan semua Sadhu Guru dan Vaishnava dan Acarya semua. And also I want to pay my respectful obeisances to the Vaishnavas assembly here. Dan Maharaj juga ingin menyampaikan sembah sujudnya ke hadapan semua Vaishnava yang hadir di sini saat ini. So especially I thank to our Mercy Chaitanya Prabhu who invited us for Krishna Katha. Jadi secara khusus Maharaj menyampaikan terima kasihnya kepada His Grace Narasingha Chaitanya Das Prabhu karena beliau sudah mengatur sedemikian rupa sehingga semua penyembah bisa berkumpul di sini dan mendengarkan Krishna Katha. Actually, this is the duty of a grihastha. Jadi ini adalah tugas dan kewajiban sebagai seorang berumah tangga atau grihastha. Unless grihastha associate with higher Vaishnavas, so attachment immediately, family attachment will day by day increase. Tanpa seorang berumah tangga atau grihastha itu tanpa mereka selalu bergaul dengan penyembah-penyembah yang lebih maju, itu akan membuat hari demi hari keterikatannya kepada kegiatannya yang berkarma itu akan semakin meningkat. Even you can say in Srimad Bhagavatam, but Vasudeva saw Narad Muni. In front of Narad Muni, Vasudeva himself described, I am very attached to my family life. I am very attached to like householder life. Please you give me some instruction. Yeah. Jadi di dalam Srimad Bhagavatam ada percakapan antara Vasudeva dengan Narada Muni. Di sana Vasudeva bertanya kepada Narada Muni, saya begitu sangat terikat sekali kepada kehidupan rumah tangga saya. Bagaimana saya bisa terbebaskan dari keterikatan ini? There one verse is there, a very famous verse in Srimad Bhagavatam. Jadi ada sloka di dalam Srimad Bhagavatam yang cukup terkenal sloka ini. Devanam bhuta carita sukhaya ca dukhaya ca sukhaya eva hi sadhunam tadrusa achyutatmanam. This verse is very famous verse in Srimad Bhagavatam. Vasudeva saying to Narad Muni, O Narad Muni, specifically demigods not only always giving happiness, they are giving happiness and distress. Even though they are worshippers. Yeah.
Jadi di dalam ayat ini ayatnya cukup terkenal di dalam Srimad Bhagavatam. Nah, ketika Basudewa bertanya kepada Narada Muni, dan Narada Muni menjawab pertanyaan itu, oh Basudewa, bahkan para dewa juga bisa memberikan kita ini kebahagiaan, dan bahkan juga para dewa bisa memberikan penderitaan bahkan kepada penyembahnya sendiri sekalipun. So demigod, they are not always giving you happiness, even you worship them. Jadi para dewa itu tidak selalu memberikan kita kebahagiaan sebenarnya, walaupun kita memuja para dewa itu. If you slide, deliver from their worship method, immediately they will curse you or give you troubles. Ya, kalau seandainya sedikit saja kita melakukan kesalahan di dalam pemujaan itu, dia akan bisa memberikan kita penderitaan. Sukha evahi sadhanam tadrusa achyutatmana. They are very dear to Krishna. This dear devotee never given any sort of distress to the devotee, to the conditioned souls. No, they are not giving any sort of trouble. They are very dear devotee of Krishna. They are not giving any trouble. Even you don't worship devotees, still they will not put in any trouble. Ya, jadi bagi mereka yang terkasih dari Sri Krishna sendiri adalah penyembah murninya, dia tidak akan pernah memberikan gangguan apapun kepada makhluk hidup lainnya, walaupun mungkin makhluk hidup itu atau orang itu tidak bukan penyembahnya. Therefore, this word sadhu, you know sadhu in Bali? Sadhu. Bali also using sadhu? No. Saintly person, generally in Sanskrit we call it sadhu. Sadhu sangha. Sadhu. Sadhu. Di Bali maksudnya adakah kalimat kata itu? Sadhu means Biasanya. Dangyang Agung. what does it mean sadhu? Apa artinya satu? Orang suci, orang suci. Prince. Orang suci. Satu. Sadhu sangha, like you are saying sadhu. What does it mean sadhu? Sanggah, sanggah. No, sadhu means whose life is only for the welfare of others. Means sadhu. Ya, satu itu artinya bahwa tujuan dari semua hidup yang dia miliki itu hanya dimaksudkan untuk kesejahteraan orang-orang. Sadhu means his life is only meant for others. Jadi satu itu artinya semua hidupnya itu akan dipersembahkan untuk orang lain. You have problem? Everyone in this material world facing problem. Setiap orang di dunia material ini selalu berhadapan dengan permasalahan. And you are worried for your problem. Bahkan kita sendiri selalu cemas dengan permasalahan kita. You are not worried for others' problem. Kita tidak pernah cemas tentang penderitaan yang dimiliki oleh orang lain. But sadhu Tetapi sadhu not worried for his own problem. Sadhu always worried for others' problem. Therefore he is sadhu. ya, sadhu tidak pernah cemas dengan permasalahan-permasalahan yang datang pada dirinya sendiri, tetapi sadhu selalu merasa cemas dengan kondisi permasalahan yang dialami oleh orang lain. So therefore we call sadhu. We want to associate with such devotee, such personality whose ambition, whose vision is to help others. We want their association. Ya, jadi kita sesungguhnya sangat membutuhkan pergaulan kepada sadhu yang seperti itu, yang selalu memikirkan kesejahteraan dan memikirkan kebahagiaan orang lain. Gurudev came to this house, Ya, Gurudev came to your house. Siddharth Maharaj? yes. Actually, this is very special duty. You have to invite Guru, Vaishnavas, only for their association, because we don't know what is welfare for our future. We don't. Jadi itulah Maharaj bertanya, apakah Gurudev pernah datang ke sini? Dan beliau mengatakan pernah. Dan Sripad juga pernah datang ke sini. Jadi itulah tugas dan kewajiban seorang berumah tangga atau berhasta, selalu mengundang penyembah-penyembah yang sudah maju di dalam perjalanan bakti ini tidak untuk mendapatkan pergaulan dari mereka-mereka itu. So, saintly persons always worried about others. Jadi orang-orang suci seperti itu, dia selalu worry, cemas terhadap kondisi dari orang lain. We can go to Golok Vrindavan only when you achieve one step. What is that step? Kalau kita datang ke Goloka Brindawan, mungkin kita bisa mencapai satu
level dari kehidupan yang ada di sana. When you see the distress of other, and from your eye, you are like what is coming, like you are crying. When you see the distress of other, that means now you are eligible to go to Krishna Sabhu. Jadi ketika Prabu-Prabu mungkin dan Mataji sini hatinya menangis melihat kondisi penderitaan yang dialami oleh orang lain, nah itu artinya kita memenuhi syarat untuk pulang ke Goloka Vrindavan. Therefore, saintly persons always want to solve others' problem. Jadi oleh karena itulah orang-orang suci itu selalu ingin memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Yudhishthira have desire to fight with Duryodhana. Apakah Yamara Yudhishthira punya keinginan untuk bertempur dengan Duryodhana? Your desire? No. You want to help Duryodhana. Dia tidak memiliki keinginan sebenarnya, bahkan malahan dia ingin membantu Duryodhana. You want to help Dhritarashtra. Dia ingin sebenarnya membantu Dhritarashtra. Although same Dhritarashtra and Duryodhana always putting trouble to Yudhishthira, but Yudhishthira still want, I want to help. Ya, walaupun Duryodhana dan Dhritarashtra ini selalu memberikan gangguan kepada kehidupan para Pandawa, itu tetapi di pihak Yudhishthira beliau selalu ingin membantu Duryodhana dan Dhritarashtra ini ke jalan yang lebih baik. How can you just forgive someone in the front of the guru, in front of the assembly, in front of the senior brahmans? So, Dushasana naked Draupadi. If someone naked our wife in front of our seniors or family members, you can give forgiveness to? In this life? No. But Duryodhana, Yudhishthira Maharaj, such a saintly person, still he have kindness to Duryodhana. Jadi itulah yang dilakukan oleh Maharaj Yudhishthira. Tidak ada yang memiliki rasa toleransi yang seperti beliau. Bahkan ketika terjadi assembly, perkumpulan sidang di Hastinapura, pada waktu itu Drupadi ingin ditelanjangi oleh Dushasana. Bahkan di depan kakek-kakeknya, gurunya, dan saudara sanak keluarganya, dia tetap toleransi dan dia tetap menginginkan kebaikan Duryodhana dan mengampuni semua yang apa dilakukan oleh keluarga Duryodhana itu. Apakah kalau seandainya kita mengalami hal yang seperti itu, misalnya istri kita ingin ditelanjangi di tempat umum oleh seseorang dan dihina seperti itu, apakah kita siap mengampuni? Itu tidak akan mungkin. Bahkan ini bayangkan Yudhishthira Maharaj bahkan diperlakukan seperti itu istrinya. Dia siap mengampuni dan ingin membantu Duryodhana dan Dhritarashtra ke jalan yang lebih baik. Saintly person's nature, their heart, their intelligence, their consciousness is always fixed in Krishna, and they don't see the bodily form or bodily feature or bodily consideration. They are not calculating any human being. Jadi karena penyembah-penyembah murni yang seperti itu, pikirannya selalu mantap di dalam kaki Padma Krishna, dan mereka tidak pernah terganggu oleh kondisi-kondisi di luar yang berhubungan dengan badan ini. What happened that day when Jayadratha took away Draupadi? Then when Draupadi returned, she just repeatedly begging one demand, always repeatedly saying to Yudhishthira, you kill Jayadratha. Draupadi never said such things. Even Draupadi never demanded you kill Dushasana, but now she is demanding, if you are my husband, you kill Jayadratha. Jadi ketika Jayadratha itu pernah melarikan Draupadi, dan ketika Draupadi dikembalikan dan kembali ke tangannya para Pandawa, dan pada waktu itu Draupadi menuntut kepada suaminya Yudhishthira dan Pandawa lainnya, bahwa dia menuntut supaya Jayadratha ini dibunuh. Itu baru kali ini Draupadi menuntut suaminya untuk membunuh Jayadratha. Bahkan sebelumnya terjadi penelanjangan oleh Dushasana, itu beliau tidak pernah meminta hukuman ini, tidak pernah meminta supaya suaminya melakukan hal yang seperti ini.
Why Drupadi told that? Kenapa Drupadi menyampaikan hal ini? Drupadi also saintly person, like Vaishnavi. Why she told like that? Ya. Jadi Drupadi itu adalah Vaishnavi dan beliau adalah suci, orang suci. Why? Kenapa beliau mengatakan itu? Because Drupadi repeatedly saying to Jayadratha, I am already married. I have husband. Why you just harass me that way? And using so many nasty words towards Drupadi. Therefore Drupadi is so angry. She saying, you kill Jayadratha. But Yudhishthira at that time looking to face of Drupadi and astonished. Why Drupadi is saying like that? Jadi Drupadi padahalnya sudah berulang kali mengatakan ini kepada Jayadratha, Anda tidak boleh memperlakukan saya seperti ini karena saya sudah memiliki 5 suami. Dan bahkan pada waktu itu Jayadratha bahkan melemparkan kata-kata yang sangat buruk sekali kepada Drupadi. Nah, karena perlakuan dari Jayadratha itu kepada Drupadi tidak bisa mentoleransi apa yang dilakukan oleh Jayadratha ini. Oleh karena itulah Drupadi meminta suaminya untuk membunuh Jayadratha. Tetapi ketika Yudhishthira disuruh melakukan hal ini oleh Drupadi, dan pada waktu itu Yudhishthira melihat wajah dari Drupadi dan sangat heran kenapa Drupadi bisa berkata seperti ini. But still you remind Yudhishthira showed kindness towards Duryodhana. In that incident, because Duryodhana's sister married to Jayadratha, Dusila married to Jayadratha, and Yudhishthira said, Draupadi, if I kill Jayadratha, then Duryodhana's sister will die. You will do. Then you will be happy. You will be happy. You see, some woman became widow, and I kill his husband, and she became widow. She will cry. You will be happy. Hearing this thing, immediately Draupadi realized, oh, my husband is such a saintly person. Jadi pada waktu itu Yudhishthira Maharaj mencoba berbicara kepada Drupadi. Jayadratha adalah suami dari adik perempuannya Duryodhana, seorang janda, dan ini sangat menyakitkan bagi dia. Kalau seandainya kita membunuh, dan dia akan sangat menderita. Begitu juga kalau seandainya ada seorang yang kita bunuh suaminya dan hingga menjadi janda seperti itu sangat menyakitkan bagi seorang wanita. Tolong dipertimbangkan lebih lanjut. So, for saintly person, time, place, circumstances, problem, nothing can create a problem to help others. Nothing can create a hindrance to help others. For the saintly person. Untuk orang-orang suci yang seperti itu, bahkan segala suatu pertimbangan apapun itu selalu memihak untuk membantu meringankan penderitaan orang lain. They are always ready to help others. Whenever they are sadhu. Kalau dia selalu siap untuk membantu orang lain. Just like I am showing hand towards you. That means I am ready to help you. Yes. Saintly person position like that. They are always ready to help. Like that. Jadi ini contohnya seperti misalnya Maharaj menjulurkan tangannya, itu artinya Maharaj siap membantu Anda semua. Dan begitu juga orang-orang suci, orang-orang sadhu seperti itu selalu siap membantu orang lain dan dalam kondisi apapun itu. But from our side, we have, especially in Vaishnavism, we have two major parts we can see in our bhajan part. Two major parts, important part. Jadi di dalam kondisi kita itu ada dua hal yang tidak baik yang kita miliki. What is that? Apa hal yang tidak baik yang ada di dalam posisi kita? Sedangkan sadhu sudah menjulurkan. We are not giving respect to saintly persons, devotees. This is what how can I say? These are chronic disease, and we are always committing offense. Jadi itulah kelemahan yang kita miliki, bahwa kita tidak pernah memberikan rasa hormat kepada sadhu. Itu perasaan yang kita miliki. Ya, dan selalu ingin melakukan kesalahan kepada sadhu itu. Yeah, we are not giving respect.
So therefore, if you follow these two principles, give respect to Vaishnavas, Gurus, and Vaishnavas, proper respect according to their position. You have to give respect. And the second one, don't commit any offense. Then no, Tidak gampang sebenarnya. it is not easy task. Ya, ini bukanlah pekerjaan yang gampang untuk selalu memberikan hormat kepada setiap orang. Therefore, mercy required. Unless Sadhguru shower mercy, you can't give respect to everyone. Ini oleh karena itulah karunia itu begitu penting ada pada kita. Tanpa kita diberikan karunia yang besar oleh satu Vaisnava, kita tidak akan pernah memiliki kualitas itu untuk memberikan hormat kepada setiap orang. Unless give respect to everyone, you can't perform Krishna bhajan. Tanpa kita bisa memberikan hormat kita kepada setiap penyembah, kita tidak akan pernah bisa melakukan Krishna bhajan ini. Sakale sanmana karite sakati devanatha yatha yatha. Sakale sanmana karite sakati devanatha yatha yatha. तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध होबे हो तो अपराध होबे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा होती कृपा बिंदु दिया करो दास तृणापेक्षा सकल सम्मान करीते सकल. Unless Guru Vaishnava shower mercy, Gurudev shower mercy, you can give respect to everyone. Tanpa Guru Vaisnava memberikan kita karunia, kita tidak akan pernah bisa menghormati setiap orang. I will committing offense because you are not giving respect to everyone according to their position. Why we committing offense? Ya. Kenapa kita selalu melakukan kesalahan? Itu dikarenakan karena kita tidak pernah bisa memberikan hormat kepada setiap Vaisnava atau penyembah sesuai dengan tingkat posisi mereka masing-masing. You want respect or not? Apakah Prabu dan Mataji ingin respect di sini, ingin dihormati oleh orang lain, penyembah lain? If you want respect, other also want respect. But you want respect, but you don't want to give. Then who will give you? Itu sebenarnya ini berbalasan. Kalau seandainya kita menginginkan penghormatan dari orang lain, itu artinya kita harus memberikan hormat duluan kepada orang lain. Kalau kita tidak mampu memberikan hormat kepada orang lain, bagaimana kita bisa dihormati? You want help, then help others. Help will follow you. You want respect, give respect to others. Respect will follow you. You want money, give money. Money will follow you. Yeah. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Kalau kita ingin bantuan dari orang lain, berikan dulu bantuan itu kepada orang lain, sehingga bantuan itu akan datang sendiri. Begitu juga rasa hormat. Kalau kita menginginkan penghormatan dari orang lain, berikan dulu penghormatan ini kepada orang lain, sehingga penghormatan itu sendiri yang akan datang pada diri kita. Begitu juga kalau kita ingin uang, berikan dulu uang kepada orang lain, sehingga uang itu akan datang dengan sendirinya pada diri kita. Therefore, Yudhishthira was not happy. He was among 5 brothers. Brother also happy with 4, but not with 1. Other 4, but not with 1. So Bhimsen. Ya. He was always disliking Bhimsen for that. Why Bhimsen? You are not giving respect. Therefore, he always feel unhappiness because my brother Bhimsen is not giving proper respect. So Yudhishthira Maharaj always not satisfied with Bhimsen because Bhimsen is not giving proper respect to Duryodhana. Ya, itu sebenarnya yang terjadi di dalam kondisi Yudhishthira. Kadang-kadang Yudhishthira tidak merasa berpuas hati kepada adiknya Bima, karena Bima selalu tidak ingin memberikan hormatnya kepada Duryodhana. Why? In Kirby one formula in English called tit for tat. This is not applicable. Huh? Huh? I for I teach for Tit for tat.
English. That means even in which way you dealing, I will show the same reaction. Like I slap you, then you slap me. This is tit for tat. This principle is not Vaishnava principle. This is not applicable in our Vaishnava. Jadi prinsipal itu adalah tidak ada di dalam budaya Waisnawa. Misalnya kita ingin kita menampar orang, kita ditampar oleh orang lain, kita juga harus menampar seperti itu. Tapi budaya seperti itu tidaklah ada di dalam kesadaran Krishna ini. Therefore, Yudhishthira always feel unhappiness when his Vibhishan is criticizing, what we call, became furious and using rough words toward Duryodhana. No, don't use all these words. Don't show your reaction like that. It don't like. Give respect. This is our what we call Vaishnavism, principle of Vaishnavism. Jadi ketika Yudhishthira melihat Bima yang selalu memberikan kata-kata kasar dan selalu menantang dan selalu mencaci maki Duryodhana, pada ketika itu Yudhishthira Maharaj selalu tidak berbahagia dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bima. Oleh karena itulah sebenarnya kita dituntut untuk bagaimana kita selalu menghargai dan memberikan rasa hormat kepada orang lain. Bhimsen following this formula because Duryodhana always giving us suffering. I will give problems to, or I will kill to Duryodhana. But Yudhishthira Maharaj don't like. Ya, No. Jadi bermula dari Yudhishthira Maharaj selalu dia ingin supaya semuanya adik-adiknya itu memberikan hormat kepada Duryodhana, dan Bima selalu menantang dan selalu ingin membunuh Duryodhana. What happened when Bhimsen killed Duryodhana? Then after, Jadi ketika Bhimasena membunuh Duryodhana, apa yang terjadi setelah itu? then he just with his leg he kicked the face of Duryodhana. At that time, Yudhishthira Maharaj so furious, so unhappy. Hey, Bhimsen, why you are doing like that? This is not etiquette. I am not happy with this dealings. This is not Vaishnava etiquette. This is losing our prestige of our dynasty. Ya. Jadi ketika Bima membunuh Duryodhana, pada waktu itu ketika Duryodhana sedang terbah seperti itu, dan Bima bahkan menendang kepala dari Duryodhana, dan pada saat itu dilihat oleh Yudhishthira dan Yudhishthira memarahi Bima. Bima, kenapa Anda melakukan hal ini? Kenapa Anda menendang kepala ini? Bukanlah etiket dari dinasti yang kita miliki. Ini bukan etiket yang kita miliki di dalam. Like your son, if your son will not give respect to you, nothing harm with you, but who will suffer? Your son will suffer, and it loses your dynasty, prestige of your dynasty. Your parampara. Ya, ini dicontohkan misalnya seperti Prabu Narasingha, anaknya yang tidak kurang ajar misalnya gitu kepada ayahnya, dan kadang-kadang memarahi, kadang bertengkar seperti itu sebenarnya kerugiannya bukan pada pihak Prabu Narasingha, tetapi ini kerugiannya adalah dari pihak anaknya. Jadi ini sebenarnya akan kehilangan tradisi dari keluarga itu sendiri. You think the Prabhupada built ISKCON only by preaching? Only Prabhupada preached something, Hare Krishna preached, he just built this ISKCON? Yes. He is giving respect to hippies even. Hippies, drunkards. Still Prabhupada giving respect, so much love. Because this is nature of sadhu. Jadi apakah Prabhupada membangun ISKCON ini hanya dengan filsafat dan mengalahkan berdialog seperti itu atau mengajarkan? Tidak. Prabhupada membangun ISKCON ini bukan dengan itu saja, tetapi Prabhupada membangun ISKCON ini, beliau membangun dengan cinta, bahkan beliau memberikan hormat yang luar biasa kepada para hippies dan para peminum-peminum pemabuk seperti itu. One day, I just used to hear this one from Prabhupada disciple. When Prabhupada in America, one drunkard, always coming to Prabhupada class only for prasad, and coming to the class and in front of Prabhupada just swing his leg and sleeping. Just wake up, one class finished only for prasad, and everybody is just horrible. They don't like, always complain. Prabhupada is just drunk or always coming and only for prasad. Prabhupada said, wait. At least he's taking prasad.
Jadi suatu hari, karena ini ceritanya diceritakan oleh murid Prabhupada dan Maharaj mendengarkan kisah ini dari muridnya Prabhupada sendiri. Nah, suatu hari di Amerika itu, bahkan ini terjadi berhari-hari, ya. Ada seorang peminum atau pemabuk hampir setiap hari datang. Ketika Prabhupada memberikan kelas di Srimad Bhagavatam kelas, dia datang dan dia datang di sana dan menjulurkan kaki. Dan kadang-kadang tidur ngorok itu untuk mendengarkan kelas. Dan akhirnya murid-murid Prabhupada yang lain itu komplain kepada Prabhupada dan mengatakan kepada Prabhupada, Prabhupada, ini orang ini pemabuk ini datang setiap hari ke sini dan dia hanya tidur sampai sini dan setelah itu makan persat di sini. Dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan persat. Dan Prabhupada mengatakan, wait, tunggu, biarkan minimal dia mendapatkan persat. Next day, after some days, this drunkard bring one toilet paper box. Toilet paper box? Paper box, not paper box. Toilet paper box. And offering to Prabhupada. And Prabhupada start to laugh. You say, people were saying drunkard, even you see, a drunkard want to serve Krishna through his toilet paper. Prabhupada's vision is how he loved. Sadhu not love money. Sadhu don't love you for your qualification. Sadhu loves you because you are part and parcel of Krishna. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi. Entah bagaimana peminum atau pemabuk ini suatu hari dia datang, ternyata dia datangnya membawa tisu yang biasanya diletakkan di toilet itu. Dan tisu ini langsung dipersembahkan kepada Prabhupada. Dan ketika Prabhupada melihat orang itu membawa tisu di hadapannya, dan Prabhupada tersenyum, tertawa pada waktu itu. Dan itu sebenarnya kenapa Srila Prabhupada begitu menyayangi setiap orang, karena Prabhupada tidak menyayangi kita berdasarkan kualitas bakti atau menyayangi sesuai dengan pelayanan yang mungkin kita lakukan, tidak. Karena Prabhupada adalah memberikan rasa kasih sayang itu karena kita bagian dari Tuhan Sri Krishna sendiri. So when we give respect to everyone, then we can chant Hare Krishna. Kalau kita mampu memberikan rasa hormat kepada setiap orang, baru kita akan bisa mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna ini dengan baik. And when you give respect to everyone, you will not commit offense. Kalau kita bisa mampu memberikan hormat kepada setiap orang yang ada, itu kita secara pasti kita akan terhindar dari kesalahan atau offense Vaishnava. And this is our chronic disease. We can say Vaishnavism. This is our chronic disease. We don't want to give respect to Vaishnavas. Inilah penyakit yang sangat kronis yang sudah dialami di kalangan para penyembah. Bagaimana penyembah itu tidak pernah ingin memberikan hormat kepada penyembah yang lain. Even in your house, from where this problem is coming? Every problem coming where it is coming from your house. Because wife don't want to give respect to husband. Husband also don't want to show his love. Why? Some don't want to give respect to all problems coming because our false ego is so strong. We are thinking we are qualified. Why are we giving respect? This is the cause of all our problems. Ya, inilah sebenarnya permasalahan yang ada di rumah tangga kita pun sebenarnya dikarenakan karena rasa yang tidak ada rasa hormat. Misalnya suami tidak pernah menghormati istri, atau istri juga tidak pernah menghormati suaminya. Atau mungkin anak-anak juga tidak pernah menghormati ayah dan ibunya. Nah, karena tidak ada rasa hormat ini, semua pertengkaran dan hal permasalahan apapun terjadi di rumah tangga itu sendiri. You know, giving respect means, when you giving respect means Krishna make you uplift. Ya, kalau kita bisa atau mampu memberikan rasa hormat kepada orang lain, Krishna yang akan mengangkat diri Anda. And when you criticize someone, you yourself go down and down and down. Dan ketika Anda mengkritik orang lain, penyembah lain, itu diri Anda sendiri akan terus turun dan terus jatuh. Like the steps. Steps? Steps are there. If you push someone up, hey, go, I want to help you. Then we also go. Automatically you go up. Not separately you try, because you are now pushing someone to up. So like you give prestige, you give respect, you glorify someone means automatically Krishna glorify.
And if you pull someone in step, put down, then first you will be down, then you can pull someone. Ya. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi ketika misalnya contohnya kita berjalan di tangga yang akan menuju naik ke atas. Itu kalau kita ada di belakangnya, kalau kita mendorong orang itu dan naik langsung seperti itu, kita juga secara otomatis akan didorong dari bawah. Bahkan Krishna sendiri yang akan mendorong kita naik lagi. Therefore this verse, Sakale Samman, this word is there. Not only I will give respect to my Guru, my God brothers, not to others. No, this is not personality. That's not a personality. This is a wrong philosophy. This is a wrong philosophy. No, everyone. I can show you 100 prayers of Bhaktivinoda Thakur. Even you have to pay obeisance to every living entity. Ya. In Chandalas. Ya. Jadi sebenarnya rasa hormat ini tidak hanya diberikan kepada guru kita saja dan bukan saja kepada saudara seguru kita saja. Ini adalah filosofi yang salah kalau kita menghargai dan memberikan hormat kepada saudara seguru kita dan kepada guru kita saja. Itu bahkan Maharaj mampu memberikan bukti ratusan sloka yang kutipan dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Beliau mampu memberikan kutipan dan bukti-bukti itu bahwa kita harus memberikan rasa hormat yang dalam ini kepada setiap orang, bahkan kepada makhluk hidup lainnya. You are following your Guru as it is. What is its symptom? Kalau kita mengikuti perintah-perintah guru kita secara as it is, apakah ciri-cirinya? How you are giving respect to others. Ya. If you are not giving respect to others, but only you are saying I am following my Guru, actually you are not following your Guru. Ya. This is only your false ego. Ya. Jadi inilah yang sebenarnya yang terjadi. Kalau kita mungkin mengikuti perintah guru itu dengan baik dan 100%, itu artinya kita akan memiliki kualifikasi dan kualitas di dalam hati kita itu akan muncul. Kita mampu memberikan rasa hormat kepada setiap orang. Tetapi kalau seandainya kita mengatakan diri kita bahwa kita mengikuti perintah-perintah guru itu, tetapi kenyataannya kita tidak mampu memberikan hormat kepada penyembah-penyembah lain, itu artinya apa yang kita dapatkan dari guru itu adalah sesuatu yang palsu. Itu hanya kepalsuan saja yang terjadi dalam diri This kita. is very important. I can say guidelines in our Vaishnavism. Give respect to everyone according to their position. Ya. Ini hal yang sangat paling penting digaris bawahi di dalam tradisi dari Vaishnava ini, bahwa bagaimana para penyembah itu selalu memberikan rasa hormatnya kepada orang lain. Any one of us, once in our life, we pay obeisance to dog. Anyone can say, yeah, I already pay obeisance to dog. Apakah ada prabu-prabu dan mendaji yang ada di sini pernah dan berani mengacungkan tangannya bahwa dia pernah bersujud kepada anjing? Any day? No. And we can't pay also. We have no such ability or such power, such good to pay obeisance to God. But Krishna in 11th canto instructed to Uddhava, Danda Pranamet Dandavat Bhuma. Not like you can pay obeisance to dog like that. Yeah, dog, yes. No. Krishna said to Uddhava, pay obeisance like Dandavat. This is called Dandavat. Then you see Danda is pulled down like that. Jadi itu Pay obeisance to dog like that. dan ini perintah Krishna kepada Uddhava di skandal 11 Srimad Bhagavatam, bahwa Uddhava disuruh memberikan rasa hormat yang besar, bahkan disuruh dendawat di depan anjing. Bayangkan ini. Dan kita tidak hanya memberikan hormat dengan mencakupkan tangan seperti ini, tetapi Krishna menyuruh bahkan dendawat, merebahkan badan, seluruh badan ada di atas tangan. But in Bhagavad Gita, what Krishna says? Samadarshina. What is that verse? Pandita Samadarshina. You are saying Samadarshina. Sunijena Sopake Pandita Samadarshina. But they are saying to Uddhava, you are saying to Arjuna, okay, at least you is Samadarshina. But in Lord Kingdom, saying no. Chandala. You have to pay obeisance to dog eater, to donkey, to cow, to dog, and how? What? We can't do in this life. Jadi itulah perintah Krishna yang ada di Bhagavad Gita. Beliau hanya menyampaikan berikan hormat kepada setiap orang di sana. Jadi itu mungkin agak ringan bisa dilakukan. Tetapi perintah Krishna yang sama memerintahkan yang dijelaskan di dalam skandal 11,
itu bahkan beliau menyuruh Udawa untuk menyampaikan sembah sujudnya dan dawatnya kepada anjing, keledai, sapi, kuda dan semua binatang disuruh dan dawat kepada mereka semua. If you pay dandavat in front of your wife, can your wife laugh? Oh, my husband is crazy. You pay obeisance to God. You under this verse? Very important verse. Yeah. Jadi ketika misalnya No, not this one. Yeah. 11th canto. Mungkin kalau kita Dandavat pranamat bhromo. kalau kita melakukan dandawat pranam ini di atas di depan anjing, ketika itu mungkin istri Anda akan mengatakan, oh ini suami saya sudah gila, dia kenapa dandawat pranam sama anjing ini? And Prashanna Chakra Thakur in his commentary saying, let my relatives they say my husband or my father is now crazy, but still you have to do it. Dan Wiswana Cakrawati Thakur mengatakan ini, biarlah semuanya mengatakan saya gila, mungkin ayah dan istri semuanya mengatakan saya gila, tetapi saya tetap akan melakukan ini. Dandavat pranamata bhumo achandalo sokharam, like that. Smayaman, this word is there. They are laughing. When you pay obeisance to dog, then everyone will laugh. He is not well. Jadi ketika Anda mampu mungkin melakukan sembah dan dawat kepada anjing, setiap orang akan tertawa melihat Anda. We are not giving respect to Krishna. We can give respect to dog. Dan kita tidak pernah memberikan rasa hormat kepada para Waisnawa atau penyembah, tetapi kita malah memberikan hormat dan dawat kepada anjing. They are the Bhaktivinoda Thakur mentioning. Actually, this is our, how can you say? Oleh karena itulah Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan di sini. Yeah, this is our Menyatakan aim. ini Aim of adalah our life. ini adalah merupakan tujuan dari hidup kita. Because we are not trained up. Actually, we are not trained up in proper way how to cultivate Krishna consciousness. Therefore, we are facing many problems. Ya. Karena kita tidak dibimbing dengan cara yang benar untuk bagaimana kita bisa maju di dalam kesadaran Krishna ini. Oleh karena itulah kita selalu berhadapan dengan masalah. Sangha dosa sunya dikhita dikhita jatu samo nama gaya. Sangha dosa sunya dikhita dikhita jatu samo nama gaya. Manas adara kariba tahare, manas adara kariba tahare, jani niz jan kaya, jani niz jan, jani niz jan kaya, jani niz jan. Bhakti Thakur is saying in this verse, if someone not initiated, but still chanting Hare Krishna. Jadi Srila Bhaktivinoda Thakur menyatakan di dalam lagu ini, jika ada seseorang yang belum mendapatkan diksa, tetapi dia mengucapkan nama suci Krishna ini, I cannot give him respect. Someone is not initiated, but still he just cooperating devotee, just helping devotee, chanting Hare Krishna. How can you give respect? You have to give respect in mind. Okay, he's following Krishna consciousness. He's helping the devotee. Even in your mind, you have to give him respect. Even the karmi, you can't say karmi. At least they say Hare Krishna, helping devotees, liking devotees, helping temple. You have to give respect in your mind. Ya, kalau seandainya kita melihat ada seorang penyembah yang mungkin baru dan dia sudah mengucapkan nama suci, tetapi dia sibuk sekali membantu penyembah, membantu gerakan kesadaran Krishna ini, itu paling tidak kita selalu harus memberikan rasa hormat kita, paling tidak di dalam pikiran kita. Yeah, this is 11 chapter. This verse we are discussing 11, 29, 60. Visriyam srayamananam swan drasambit dridamchadaihikam praname tandavat bhumo aswachandalagokharam. Disregarding the ridiculous of one's companions, one should give up the bodily conception and its accompanying
the amazement one should offer obeisance before all, even the dogs, outcasts, cow, and asses falling flat upon the ground like a rock. This regarding the Ridiculous of one's companion. That means when your family members laughing, they may complain. They may say you are crazy. It is ridiculous. You can say criticize. Jadi mungkin ini artinya kalau seandainya anggota keluarga kita mungkin ada yang komplain, one should give up the bodily conception and its accompanying embracement. Jadi mungkin seorang harus meninggalkan konsep-konsep dari badannya ini dan meninggalkan pergaulannya. One should open respect before all. Jadi seseorang hendaknya harus memberikan hormatnya kepada semuanya, bahkan anjing, outcast, dan orang yang kasta bawah, sapi-sapi, And asses. Okay. Keledai, dan falling flat upon the ground like a root. Jadi memberikan sembah sujud dan dawat, bahkan rebah seperti tongkat yang rebah di atas tanah. You found out this song? This song? Parihe Sangha Dosa Sunya. You found out? Maybe Bhaktivinoda Thakur. Yeah. Saranagati. Yeah. If someone is not initiated, but he's even chanting Hare Krishna Mahamantra, helping the devotee, you have to give respect in mind. Jadi kalau seandainya kita melihat penyembah yang baru, yang mungkin belum diinisiasi, tetapi dia selalu membantu para penyembah dan membantu semua dan mengucapkan nama suci dan membantu para penyembah. Kita harus selalu memberikan rasa hormat kepada dia, minimal di dalam pikiran kita. Dikhita hoya bhaje koi apada, dikhita hoya bhaje koi apada, tahare pranati kari, tahare pranati kare, ananya bhajane vigya jai jana, ananya bhajane tahare se bihari, tahare se bihari. If someone is initiated, if someone is initiated and chanting Hare Krishna, you have to pay obeisance. Jadi ketika kita melihat seorang penyembah yang mungkin belum didiksa, tetapi dia sudah mengucapkan maha mantra Hare Krishna ini, kita harus memberikan rasa hormat kepada orang itu. Yeah. Sometimes you are clear to pay obeisances. If Vaishnava is coming, I have to pay obeisances. Coming in another way. Oh, this service is coming, I have to pay obeisances. Coming that way. When you pay obeisances means, what it means? We get his acquiring pious activity or acquiring bhajans because you are paying obeisances. Ya, itu kalau kita biasanya kalau kita melihat penyembah itu harusnya kita memang melakukan sembah sujud dan pranam kepada penyembah itu. Tetapi apa yang terjadi di lapangan? Kadang-kadang kalau kita melihat ada penyembah yang datang dari timur dan kita menghindar ke barat dan nyelinap gitu supaya tidak ketemu dengan penyembah itu karena takut memberikan hormat kepada penyembah itu. Itu yang terjadi di lapangan. Dan takut memberikan. Yeah, you pay obeisances. Just like I am going here at your lotus feet. That means I am in town. You are in awe. Yeah. You are bound to give me something. Yeah. Maybe from your pious activities or maybe from your bhajan because I am paying obeisances at your lotus feet. Jadi kalau seandainya kita mampu melakukan sembah sujud itu kepada Waisnawa yang datang itu artinya sebenarnya ketika kita meletakkan kepala kita di tanah di hadapan penyembah itu artinya penyembah itu begitu tingginya dan kita menjadi sangat rendah seperti itu, artinya
paling tidak kita akan mendapatkan karunia berupa kegiatan saleh yang mungkin dilakukan oleh orang itu, atau mungkin bajaan yang pernah dia lakukan dan dia punya tabungan bakti, dan itu akan ditransfer kepada diri kita yang melakukan semua. So any devotee initiated means you have to be honest. Jadi setiap orang itu siapapun kepada siapapun penyembah yang lain itu, kita harus selalu menyampaikan sembah sujud kita kepada mereka. And if someone is very expert in bhajan, then you should serve this Vaishnava. Ya, kalau ada penyembah yang ahli sekali dia di dalam bhajan, di dalam pelayanan bakti, di dalam kesadaran Krishna ini, itu artinya kita harus selalu melakukan pelayanan kepada penyembah itu. Sarva bhute samaje bhakte ramati, sarva bhute samaje bhakte ramati, tahar darsane mani, tahar darsane mani, apnake dhanya se sang paiya, apnake dhanya se sang paiya, charitartha hoino jani, charitartha hoino jani. To see how Bhaktivinoda Thakur giving us like threads. If someone is not initiated but still chanting Hare Krishna, helping devotee, you have to give respect in mind. If someone initiated, then you have to pay obeisances. And if someone is very expert in bhajan, then you have to serve. But if you find such a elevated devotee, you have equal vision to everyone, then you feel yourself, my life is successful. To find out such a devotee, to associate with such a Vaishnava. Jadi inilah yang diberikan di sini oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Ketika kita melihat seorang penyembah yang mungkin belum diinisiasi, tetapi dia sudah berjapa dan membantu perkembangan kesadaran Krishna ini, kita harus memberikan rasa hormat minimal di dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita melihat seorang penyembah yang sudah diinisiasi, terus sembah sujud kepada dia dan pranam wancakalpa, mungkin seperti itu. Dan ketika kita melihat penyembah yang cukup maju dan sangat ahli di dalam pelayanan bakti ini, kita harus melayani penyembah itu. Mendapat pergaulan orang itu. Dan kita sendiri harus mendapatkan pergaulan dari penyembah itu. So if someone like at end point, if someone is develop equal vision to everyone, sarva bhuta, then you think when you associate with this person, you think my life is not successful. Jadi kalau kita bisa, bahkan terakhir itu, kalau kita mampu melihat semua orang itu sama, itulah kesuksesan yang ada di dalam diri seorang. If Yudhishthira is ready to give respect to Duryodhana, so we are like Duryodhana. Any Vaishnava is like Duryodhana? Huh? Everyone is higher than Duryodhana, then why not to give respect to everyone? No one is of first like Duryodhana. So our qualification is more higher than Duryodhana, then why not to give respect to everyone? Because it's chanting, it matters. Jika Yudhishthira Maharaj memerintahkan harus memberikan rasa hormat, adik-adiknya itu memberikan hormat kepada Duryodhana. Bahkan kita tahu siapa itu Duryodhana. Dan sekarang kenapa kita semua sudah penyembah seperti ini tidak mau memberi, bahkan posisi penyembah sekarang ini Vaishnava ini jauh di atas Duryodhana sebenarnya. So what is Tetapi kenapa kita tidak mau memberikan rasa hormat kepada penyembah lain? What is your problem? Apakah permasalahan yang ada di dalam We are not hearing properly, we don't know the philosophy. Immediately you saw some Vaishnava, immediately bad quality come to our eye, and good quality always in that side. But if you know actual Vaishnava philosophy, immediately you saw some devotees, good quality come to your front. Oh, he is a nice devotee, singing nicely, serving nicely, immediately. Jadi kalau kita di training dan mempelajari filsafat Vaishnava ini dengan baik, kita memang di training dengan baik seperti itu, sehingga kita mampu melihat kebaikan dari semua Vaishnava itu, dan kita mampu melakukan memberikan rasa hormat yang kepada semua Vaishnava itu. Tetapi kalau kita seandainya ketika kita melihat Vaishnava yang lainnya, ternyata kita hanya melihat, kita tidak mau memberikan hormat kepada penyembah itu artinya sebenarnya hal-hal negatif itu sudah di depan pikiran kita sendiri, bahkan hal yang positif, yang baik itu ada di belakang kita. And this is the last one. Bhaktivinoda Thakur saying, if you want
you have desire to return back to Golok Vrindavan, just follow one principle. This is best principle. Ya, ini yang terakhir yang diberikan oleh Sila Bhaktivinoda Thakur. Jika kita ingin pulang ke dunia rohani, ke Goloka Vrindavan, ikutilah satu prinsipal ini. We have to give respect to all Vaishnava according to their position. Jadi kita harus memberikan hormat yang besar kepada semua Vaishnava sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Niskapatamati Vaishnavera prati, Niskapatamati Vaishnavera prati, Niskapatamati Vaishnavera prati, Niskapatamati Vaishnavera prati. Niskapatamati Vaishnavera prati. When that day will come, I will develop this tendency. Without dupliciousness, without crookedness, I will develop the real vision to give respect to all Vaishnavas. Then I can go to Golok Vrindavan. Jadi, kapan hari itu akan datang? Ketika kita bisa memberikan rasa hormat yang besar kepada setiap orang. Dan ini yang akan mengantarkan kita berangkat dan menuju Goloka Vrindavan. What is our problem? Jadi apakah permasalahan yang ada pada diri kita? Because when we are discussing Krishna Katha or when Vaishnava meet each other, we are always seeing the fault of others. Ketika kita mendiskusikan penyembah lain dengan teman kita, mungkin dengan penyembah yang lain, kita selalu mendiskusikan penyembah lain itu kekurangan yang ada di dalam penyembah lain, itu kejelekan penyembah lain yang kita diskusikan. Now I am showing my finger to another. That means when I am showing my finger, then Forefinger. Then no, that is another. When I showing my finger, another looked at me. Oh, Maharaj saying he is bad. What Maharaj is doing? Maharaj is also bad. So when you see others' fault, to whom you say, you see your fault. Therefore now in Vaishnava this problem is going on. Suppose I am saying your fault, then you start to search where is my fault. Even I say to other Vaishnavas, oh, it Prabhu is like that, Ananda Prabhu is like that. To whom you say, you search your fault. Ya. Jadi itu yang terjadi secara umum kita di lapangan. Ketika kita menunjuk seorang penyembah, misalnya kita mengatakan dia itu penyembah, oh gini, kamu ini mengatakan penyembah itu jelek. Jadi penyembah itu juga akan mencoba untuk menggali kejelekan kita sendiri. Itu yang terjadi di lapangan. If I say, hey, don't associate with this Prabhu, that means time will come, this Prabhu will not associate with me. Jadi kalau Right, I already experienced. Jadi I already experienced with many devotees. They say no, don't associate with this Prabhu. After this some time, to whom they say don't associate, this devotee not associate with this person. Because you saw him the fault of Vaishnavas, then you start to see why Maharaj saying like that, why Maharaj saying, then you start to search your heart. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi di kalangan para penyembah. Ini sudah dialami langsung oleh Maharaj sendiri. Nah, ketika misalnya kita menyampaikan kepada penyembah lain, Prabu, jangan bergaul kepada Prabu itu. Dan sekarang Prabu yang kita sampaikan jangan bergaul kepada Prabu itu, dia juga akan menggali kekurangan yang kenapa Prabu ini tidak memberikan saya bergaul kepada Prabu itu, apa kekurangan. Dan akhirnya apa yang terjadi, orang yang kita tidak berikan bergaul kepada Prabu itu, ternyata dia juga menghindari pergaulan kita. Therefore we are Christian only. Why called Christian?
Yeah. Goshti were performing bhajan. But our aim to see the others' good quality. I will develop this eagerness. Okay, this people is singing nicely, I will sing nicely. He chanting nicely, I will chant nicely. But it is now turning towards the opposite direction. We are Goshtianandi but not seeing our good quality, only we are searching bad quality. This is our problem. Ya, inilah permasalahan. Kita sebenarnya termasuk digolongkan sebagai Goshtianandi. Goshtianandi itu artinya kita selalu melihat kebaikan dari orang lain. Nah, ketika ada orang yang pintar melakukan bhajan, kita juga ingin pintar melakukan bhajan seperti itu. Kalau ada orang yang pintar mengucapkan nama suci atau yang lainnya masak seperti itu, kita juga ingin melakukan yang lebih seperti itu. Jadi itu yang harus kita miliki sebenarnya, bukan sebaliknya. Ketika kita melihat ada kebaikan dari orang lain, kita selalu mencari kejelekan orang itu. Kita selalu menggali kejelekan-kejelekan dari penyembah lain. Itu sebenarnya yang terjadi di lapangan. If he is doing some wrong things, still I will give him respect. His Gurudev or his guider will correct him. I don't want to see his fault. Ya. Jadi kalau seandainya kita melihat ada penyembah lain yang mungkin melakukan kesalahan, itu kita tidak boleh langsung memberikan koreksi penyembah itu, dan kita berdoa dan mengatakan di dalam hati kita bahwa saya tidak berani memberikan nasihat apapun, mungkin nanti gurunya yang akan. When we see the other's fault, then this fault come to our heart because we are seeing this fault. Ya. Jika kita melihat kejelekan dari penyembah lain, dari kejelekan penyembah lain itulah yang akan datang pada diri kita. And if you see others good, there is this good nature coming to Ya, kalau kita melihat penyembah itu baiknya dari penyembah itu, apa yang dia kualitas baik yang dimiliki oleh penyembah itu, dari kualitas baik itulah yang akan datang pada diri kita. I told this story about Duryodhana and Yudhishthira. One day Krishna just gave two blank paper. One blank paper to Duryodhana and one blank paper to Yudhishthira. Jadi ini Maharad ingin membicarakan kisah antara Duryodhana dan Yudhishthira Maharad. Jadi diberikan dua kertas yang kosong. Satu kertas kosong diberikan kepada Duryodhana dan satu kertas kosong lagi kepada Yudhishthira Maharad. And Krishna said, I just give you one day time. Duryodhana, you find out how many good persons in this world. You just write down in this blank paper. And saying to Yudhishthira, how many bad persons in this world? You just write down their names. And tomorrow morning you should deposit. Iya. Dan sekarang Krishna memberikan perintah kepada masing-masing ini, dan Duryodhana diberikan perintah, Duryodhana, saya memberikan Anda kertas kosong ini dan Anda coba sebutkan berapa orang yang ada berapa ada orang baik yang ada di seluruh dunia ini. Tolong catat satu persatu di kertas ini. Next, Dan sekarang Krishna mengatakan kepada Yudhishthira Maharad, berapa orang jelek yang ada di dunia ini? Tolong tulis satu persatu di kertas kosong. next morning when Krishna said, give your papers, I want to see the names. Red paper are blank, empty. Duryodhana's paper empty, Yudhishthira's paper. Krishna asking to Duryodhana, I told you write down how many persons, good persons. He said, no. In this material world, no one is good. Everyone is bad. Because he is bad. He is bad. So he said everyone is bad. Jadi esok harinya Krishna memanggil kedua orang ini, Duryodhana dan Yudhishthira Maharad, dan Krishna menanyakan, berapa orang Anda temukan? Coba lihatkan kertasnya. Dan sekarang Krishna melihat kertas yang diberikan ke Duryodhana. Ternyata kertas yang diberikan oleh Duryodhana itu tetap masih kosong. Dan itu artinya, kenapa Duryodhana tidak ada menulis satupun ada orang baik di sana? Itu artinya karena dia melihat semuanya tidak ada orang baik di dunia ini. Ya, karena dia menyesuaikan diri dengan dirinya. Dia melihat sesuai dengan pandangan yang dia miliki sendiri. So then Krishna asked Yudhishthira, Yudhishthira, why your paper is blank? You are not writing someone's name? He said, no. In this world, everyone is good. Because Duryodhana is good. Yudhishthira saying, everyone is good person. One is bad person. Because he is good. So according to his vision, everyone is good. Yeah. If you become good, everyone for him, everyone is good. If you become bad, you see, you remark, Duryodhana
is the worst person in this world, but still Yudhishthira saying he is good. And Yudhishthira is the best person in this world, but Duryodhana saying, is it true? Ya, ini yang terjadi ketika Krishna memanggil Yudhishthira pada waktu itu, dan ketika Krishna melihat kertas yang dibawa oleh Yudhishthira, juga kertas itu tetap kosong karena Yudhishthira mengatakan tidak ada seorang pun yang jelek di dunia ini dan semuanya baik, karena itulah pandangan dari Yudhishthira Maharaj sendiri, karena dia sendiri adalah orang baik sehingga semuanya dilihat baik. Nah sekarang Yudhishthira melihat bahkan Duryodhana sekali, kita tahu betapa jeleknya Duryodhana selalu bertingkah kepada Yudhishthira Maharaj, tetap saja Yudhishthira mengatakan Duryodhana itu adalah baik. Bayangkan itu. Dan di pihak Duryodhana, walaupun ada yang terbaik di seluruh dunia seperti Yudhishthira Maharaj, tetap saja Duryodhana mengatakan tidak ada orang baik di dunia ini. So I want to conclude here. Especially our aim is to give respect to credit to our Guru, credit to our Parampara, credit to Prabhupada. This is our aim. We are coming to Krishna consciousness to become a good devotee, not bad devotee, not to achieve the post of a bad devotee. Jadi ini yang disampaikan Maharaj ingin mengakhiri kelasnya. Jadi Maharaj berpesan kepada semua penyembah bahwa hendaknya kita mampu memberikan rasa hormat itu kepada setiap orang. Kita datang ke dalam kesadaran Krishna ini untuk menjadi penyembah yang baik. Kita ingin memberikan rasa hormat kepada setiap penyembah yang ada, dan itu akan memberikan kredit, memberikan penghargaan kepada semua guru-guru kita, acarya dan semua para yang ada, akan memberikan penghargaan kepada mereka semua. Kalau kita menjadi penyembah yang bisa memberikan hormat kepada setiap penyembah. If you give a body, and at that time, if all Vaishnava will not cry, then we can't go to Goloka. Jadi ketika kita mungkin pas meninggalkan badan itu, jika banyak penyembah, semua penyembah tidak ada yang menangis di dalam hatinya, itu artinya kita tidak bisa pergi ke Goloka. They are giving mercy. Jadi kalau seandainya ada penyembah yang sampai menangis, apalagi banyak yang menangis ketika kita meninggal, itu artinya kita mendapatkan karunia dari semua penyembah. You can see even karmi people. When a good person die, in the village everyone crying. Oh, he's very charitable person, very helpful person. But a bad person die, everyone okay, finish. Problem gone. Bahkan ini terjadi di antara kehidupan orang karmi. Ketika ada orang yang baik di suatu masyarakat tertentu itu meninggal, jadi setiap orang menangis datang dan berdoa kepada orang yang meninggal itu. Tetapi kalau seandainya ada orang yang jahat sekarang meninggal, setiap orang akan mengatakan ya biarlah semuanya berakhir dia. So we have to act in such a way. If in end of our life, the devotee will shower mercy. They will think about us. They will cry means they will shower mercy. Then Krishna. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita lakukan, dan kita harus bertingkah sedemikian rupa di dalam masyarakat kesadaran Krishna ini, sehingga semua penyembah akan menjadi berbahagia dengan kehadiran kita, dengan tingkah laku yang kita miliki, sehingga kita akan mendapatkan karunia dari semua penyembah itu. Thank you, Krishna Chaitanya Prabhu and all the devotees. So they are inviting all Vaishnavas, especially Gurudev Sripad Maharaj is our mercy, because now he is helping to temples and also he is now going to world. So actually, we have to learn from senior Vaishnava how to dedicate our life for Guru and Krishna. Jadi Maharaj menyampaikan terima kasihnya kepada Prabu Narasingha Chaitanya karena beliau sudah mengatur dan terjadinya acara hari ini di sini, dan juga beliau sudah semakin tua sekarang. Gurudev tentunya Sripad juga memberikan karunia-Nya kepada beliau supaya beliau bisa berjalan di dalam perjalanan bakti ini dengan baik. Thank you. Hare Krishna. Jai Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai, Lord Nityananda Prabhu ki jai, Radha Raseshwara Dev ki jai, Prabhupada Ji Maharaj ki jai, Srila Gurudev ki jai, Sripad Maharaj ki jai, Samved Vaishnava Bhakta ki jai, Nitai Gaur Hari Hari. Kisorinis Haradhar Swami Maharaj ki, Kisorinis Bhakti Jivan Swami Maharaj ki. Maybe 2 minutes kirtan. Kirtan. When we are performing sadhu sang in Krishna's house, kirtan compulsory. Yeah.
So we will add prasadam in Buddha, you can